Jadi umat Nabi Muhammad nanti bersaf-saf, dan saf terdepan itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga. Dari awal Nabi Muhammad sampai kiamat nanti. Ya dikit jatuhnya itu. Cuma kemudian diperbanyak dengan syafaat. Syafaat Nabi itu ada banyak macam. Kita bagi dua aja, syafaat uzma dan ghair uzma. Syafaat agung dan yang bukan agung. Syafaat agung ini khusus untuk para wali-wali Allah. Jadi kalau wali Allah dapat syafaat agung, tidak hanya nanti di akhirat, tapi semenjak di dunia dan ketika dia sakratul maut, ketika dia alam barzakh. Pernah nggak pergi ke suatu wilayah, turun pesawat tapi nggak diperiksa? Nggak pernah ya? Ya, selalu. Itu saya kalau lagi diundang, kalau yang punya kota ngundang, maka dia langsung sambut. Itu nggak ada yang berani meriksa. Di situ saya punya analog. Kalau saya datang ke suatu kota, pentinggi kota itu sama kita, yang lain tunduk semua, nggak ada yang berani nanyain mana suratmu. Ada yang berani Pak? Dulu zaman-zaman antigen, ini kan sekarang udah dihapus nih. Antigen PCR itu sudah nggak diperiksa. Padahal emang nggak ada juga. Emang nggak ada. Dia bilang udah berangkat aja, berangkat. Cuma sekali dua kali ya yang nggak ada, selebihnya ada terus di Peduli Lindungi ya. Kok bisa? Karena dia memandang yang di samping saya. Itu yang disebut syafaat. Kalau antum nanti transit di padang mahsyar, di sampingnya Rasulullah, berani nggak malaikat nanya? Bisa dipecat dia dari malaikat. Masuk alam barzakh, mau diperiksa sama malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir ini kan jenderal nih, bintang 1 lah Pak ya. Ini jenderal mau nanyain kita, samping kita ada Nabi Muhammad yang ngasih bintang dia. Gimana? Sanggup nggak dia nanya? Langsung dia siap, lanjutkan. Kalau perlu diangkatin kopernya. Begitu nanti. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat ini lebih cepat daripada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Apa bab mereka? Dalam hadis Abu Daud dan Ahmad dikatakan, ketika nanti di padang mahsyar tiba-tiba ada yang secepat kilat terbang di atas semua manusia. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi dan para syuhada iri yang positif terhadapnya. Lalu dikatakan, siapakah mereka ya Allah? Kalau Allah menjawab, al-mutahabbuna bi ruhillah, mereka lah yang saling mencintai dalam ruhullah. Jadi cinta itu ada tingkatnya, ada cinta nafsiyah, kedirian. Ini ibu-ibu ini cinta pasangan masih karena nafsiyah, bapak-bapak ini cinta istri masih karena nafsiyah, ego diri, itu nggak akan berlanjut sampai di sana. Mungkin di sorga pun nyarinya lama kalau masuk sorga. Kalau enggak, nanti di padang mahsyar suami sama istri nggak mau ketemu. Kata suami, saya dulu zolim kepada istri. Kata si istri, saya dulu khianat kepada suami. Pergi semua. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada saat itu seseorang lari dari saudaranya, dari pasangannya, dari ayah bundanya, dari kawannya, dari atasannya, bawahannya. Atasan pernah menzalimi bawahan, bawahan pernah mengkhianati atasan. Saudara benci saudara, tusuk dari belakang, nggak berani ketemu. Gimana Pak?
Kalau nggak dikasih syafaat, lewat. Ya. Kalau umroh, kalau keluar kota, keluar negeri, pernah ditahan di imigrasi nggak? Ada. Kawan saya ditahan di imigrasi, itu pengen buang air kecil di celana, dia cerita, saya nggak ngeliat. Bukan waktu sama saya. Padahal dia Ustadz disuruh duduk doang. Itu ketakutan, bayangin coba. Gimana antum masuk ke alam transit di alam barzah? Dipototin, memulkan mungkar nakir, berani nggak tuh? Maka kita butuh syafaat. Itu sebabnya sholat kita kayaknya nggak ada sholat antum yang bisa dibuat bikin syafaat. Coba sholat yang tadi benar-benar khusyuk, cuma angkat tangan. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Pak tentara khusyuk nggak ada? Khusyuk apa khusyuk? Gimana kiai? Berhenti aja di kiai kalau nggak khusyuk. Gimana mau bimbing umat sholat pun nggak khusyuk? Bimbing dulu diri kita kepada Allah, baru bimbing orang lain. Nggak kenal jalan ke Bandung, ngajak orang ke Bandung, sesat nggak? Nggak kenal jalan ke Allah, ngajak orang ke Allah, sesat nggak? Muter-muter. Jalan ke Allah itu gampang, bukan keluar ke dalam. Karena Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku sangat dekat. Jalan menuju Allah itu dekat sekali. Makanya di akhir itu nanti ada yang dapat syafaat langsung dari Allah, ada yang syafaat langsung dari Rasulullah. Dua golongan ini yang akan selamat. Itu yang diperbanyak oleh Allah. Syukurnya masing-masing mereka dapat kuota. Bisa bantu 70 ke atas, 70 ke bawah. Kira-kira begitu kalau ditaksirkan, diperbanyak. Maka baik-baik sama waliullah, ya, baik-baik sama ulama yang tulus kepada Allah. Kalau nggak sepaham, nggak usah menyerang, berhusnuzon saja. Ulama kan bukan nabi, pasti ada salahnya. Kalau dia wali, antum singgung dia. Jika dia tersinggung, yang tersinggung bukan wali, yang tersinggung, yang mencintai wali itu siapa? Allah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Jadi orang yang merangi wali siap-siap hidupnya gelisah aja bawaannya, walaupun dia ustadz wali syaitan, kan wali dua Pak. Jadi pilihannya di akhir zaman ini wali dua aja, wali syaitan, wali rahman. Wali syaitan, wali Allahur Rahman. Wali syaitan kerjaannya menyebar kebencian, wali rahman menyebar rahmat Allah. Maka kalau ingin kenal wali, satu saja, yang rahman menyebar rahmat Allah, yang syaitan menyebar kebencian. Sudah ketemu belum? Sudah kebayang? Jadi wali syaitan, wali rahman itu bukan masalah pro partai mana, anti penguasa atau pro penguasa. Saya yakin orang yang pro penguasa ada yang wali, orang yang anti penguasa ada yang wali. Saya yakin ada wali di kelompok ini. Tapi wali kalau anti penguasa, dia tetap mendoakan penguasa. Gitu bedanya. Tapi yang belum jadi wali, apa-apa udah main laknat aja. Dan saya bukan orang politik, saya nggak tertarik dengan dunia politik. Tapi jika ada kesempatan saya menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya,
saya akan sampaikan kepada mereka. Tidak hanya kepada penguasa, juga termasuk kepada sesama pendakwah dan ulama. Insya Allah.